Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Logos menjadi Rema. Saudara, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud firman dalam arti logos adalah firman yang didengar, firman yang diterima secara akal. Sedangkan firman dalam arti rema adalah suara Roh Kudus atau pesan dari Tuhan yang didengar atau tepatnya diperoleh melalui pengalaman nyata dalam kehidupan. Sedangkan logos atau firman yang didengar harus bisa menjadi rema supaya bisa melahirbarukan seseorang. Dan ini merupakan proses yang panjang. Firman Tuhan yang didengar secara terus-menerus akan membangun sebuah konsep atau pemahaman hidup yang benar. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menuliskan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Terkait hal ini, Roh Kudus adalah pendamping, parakletos dalam bahasa aslinya, yang membimbing seseorang kepada kebenaran Allah sampai terbangun atau sampai seseorang mengerti konsep yang lebih lengkap tentang kehidupan. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus memberi pencerahan bagi mereka yang tekun mendengar firman dan merenungkannya. Jadi, tentu kalau seorang tidak tekun mendengar, membaca, dan merenungkan firman, ia tidak akan memperoleh pencerahan dari Roh Kudus. Dan kalau jujur, banyak orang Kristen dalam hal ini kurang tekun. Lalu saudara, melalui pengalaman hidup, yaitu setiap kejadian atau peristiwa yang dialami seseorang, logos atau firman yang didengar tadi menjadi rema melalui suara Roh Kudus. Roma 12 ayat 17 yang mengatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang," bisa kita jadikan contoh. Artinya, ketika kita mendengar firman ini, kita renungkan, kita akan mendapatkan satu pencerahan. Kita mengerti ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, hendaknya tidak kita balas. Nah, ini firman dalam arti logos. Ini belum mengubah seseorang, tapi baru sebatas memberikan pencerahan, membuka konsep yang baru tentang kehidupan. Tapi ketika suatu hari kita benar-benar diperhadapkan kepada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, kita akan mendengar suara Roh Kudus berkata, "Jangan kamu membalas." Kalau kamu membalas, itu tidak ada bedanya antara kamu dan dia. Kamu juga jahat.
Ketika kita tidak membalas, kita meresponi firman, kita mendengar suara Roh Kudus ini, berarti firman itu telah mengubah hidup kita. Logos sudah menjadi rema. Disinilah sesungguhnya terjadi proses pemuritan secara langsung, secara pribadi oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saudara, proses pemuritan ini akan berlangsung tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Tidak hanya sesaat, tapi terus-menerus selama kita tekun mendengar dan merenungkan firman. Pikiran kita akan terus dibaharui. Tapi ketika kita tidak tekun, maka proses ini akan berhenti. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak akan berhenti memuridkan kita, kecuali kita yang berhenti menjadi muridnya. Dan ingat, tidak semua murid bisa lulus. Kan begitu? Ini paralel dengan tidak semua orang yang terpanggil menjadi orang terpilih, seperti yang dituliskan dalam Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi hanya orang yang tekun yang akan mengalami kelahiran baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan baru. Maka saudara, kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa kelahiran baru itu terjadi secara otomatis oleh tindakan Tuhan secara sepihak, sebenarnya itu menyesatkan. Orang Kristen jadi secara psikologis cenderung tidak terpacu bertekun secara proporsional. Dan buktinya gereja-gereja di Eropa yang sebagian besar menganut pandangan ini hampir punah dan menjadi mati. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku diri sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus berjuang agar logos, firman yang kita dengar bisa kita alami, bisa terjadi dalam hidup kita, bisa menjadi rema, sehingga kita bisa mengalami proses kelahiran baru dan benar-benar pantas mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.